Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya Fariki, saya Bu Nuri, dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pantun berikut. Air jeruk dalam gelas, makan roti dengan keju. Niatkanlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Keliling kota naik becak, walau lama tiadalah jemu. Banyak-banyaklah membaca, karena membaca adalah pintu ilmu. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Baiklah anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini selalu dalam keadaan sehat. Ya, semoga ayah, bunda, semua keluarga yang kita cintai juga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat ya anak ya, walaupun semester 2 ini kita masih belajar dari rumah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang pengalamanku di tempat bermain. Seperti apa pembelajarannya? Yuk disimak ya nak ya penjelasannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar Allah selalu memberikan kemudahan untuk memahami tentang pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema pembelajaran ke-1 ini, subtema 3 pembelajaran ke-1 dan ke-2 ini kita ada tujuan nih nak, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ini mempraktikkan ungkapan maaf. Yang kedua mengukur panjang benda. Nah, ini masih pembelajarannya masih seperti minggu-minggu lalu ya nak ya, mengukur panjang benda. Yang ketiga, gerakan ke kanan, goyang kanan dan kiri. Yang keempat, pengamalan sila keempat Pancasila. Yang kelima, yaitu lari berpasangan. Nah, mohon disimak ya nak ya. Oke, sebelumnya sudah disiapkan buku paketnya? Yuk, bagi yang belum mengambil dan menyiapkan buku tema 5-nya, silakan kamu ambil terlebih dahulu. Ya, sudah? Agar apa yang sedang dijelaskan bisa kamu lihat di buku tema 5 ini. Sudah ya nak? Kalau sudah disiapkan, yuk dibuka buku paketnya halaman 99 dan 100. Nah, di halaman 99 ada pelajaran atau materi tentang ungkapan meminta maaf. Nah, tentunya semua orang pasti pernah mengungkapkan permintaan maaf ya nak ya. Nah, ungkapan permintaan maaf ini kita ucapkan pada saat kita melakukan kesalahan ya. Mengungkapkan minta maaf seperti biasa nak, harus menggunakan kata yang sopan, lemah lembut ya. Oke, di sini ada teks bacaan, ada teks percakapan antara Beni dan Udin. Ya nak ya, yuk disimak. Cermatilah gambar berikut.
Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan, lain kali hati-hati ya. Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin, wah, sangat menyenangkan sekali Ben, kelompokmu dapat menang 2 kali. Benny, semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, pada percakapan Benny dan Udin, siapa yang meminta maaf? Pinter, yang meminta maaf adalah Benny. Benny meminta maaf kepada Udin. Karena apa? Karena telah menyenggolnya. Ya, ini bisa kamu contoh nih nak dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu melakukan kesalahan, langsung meminta maaf ya, dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, belajar tematik jangan hanya belajar saja, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik nak, sampai di sini penjelasan dari Bu Resti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik, terima kasih Bu Resti atas penjelasan sebelumnya. Kita lanjutkan ya nak, silakan dibuka buku paket halaman 102. Sudah? Pada halaman tersebut kita akan belajar mengenai menggunakan ukuran panjang. Nah, diperhatikan ya nak. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Nah, sudah benar ya. Pensilnya ini diukur dimulai dari angka 0, kemudian lihat ujung pensilnya. Ini berada di angka 8, berarti panjang pensilnya 8 cm. Nah, satuan untuk mengukur panjang kita sudah menghafalkannya dari kilometer sampai milimeter. Nah, itu tetap harus dihafalkan ya nak. Nah, salah satu satuan panjang yaitu ada meter dan sentimeter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kok bisa Bu? Kalian lihat lagi satuan mengukur panjang dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga itu rumusnya dikali. Dikali berapa Bu? Turun 2 tangga berarti dikali 100. Turun 1 tangga dikali 10. Turun 3 tangga dikali 1000 dan seterusnya ya. Maka dari itu rumusnya di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Kita lihat soal yang pertama. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, di sini kita disuruh mengubah dari meter ke sentimeter. Bagaimana Bu cara menghitungnya? Tinggal kalian kalikan saja. Karena meter ke sentimeter turun tangga karena rumusnya itu dikali. Nah, tinggal kita kalikan 2 dikali 100. Maka hasilnya adalah 2 kali 100 berapa hasilnya nak? 200. Mudah sekali. Berarti jawabannya adalah 2 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Ya, benar ya. Kemudian soal yang kedua dilihat. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Nah, ini kebalikannya nih. Kita disuruh mengubah dari sentimeter ke meter. Kita lihat satuan panjang. Sentimeter ke meter itu naik tangga atau turun tangga, nak? Naik tangga. Naik tangganya berapa? 2 tangga ya. Naik 2 tangga. Rumusnya kalau naik tangga berarti dikali atau dibagi? Dibagi. Berarti 400 dibagi berapa? Ingat, naiknya 2 tangga. Oh, berarti dibagi 100. 400 dibagi 100. Berapa jawabannya? Nah, ini mudah sekali, nak. Kalau misalkan pembagian, angka 00-nya ini tinggal kita coret. Nah, ya kan? Karena 100 punya angka 0-nya ada 2, berarti tinggal kita coret saja. Nah, 0-nya kita coret, kemudian
angka 0 yang 400-nya ini kita coret juga. Nah, tinggal menghitung 4 dibagi 1. Berapa jawabannya 4 dibagi 1? 4. Selesai. Berarti jawabannya 4 meter. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Panjang halaman rumah adalah 1000 cm. 1000 cm sama dengan berapa meter? Ingat, dari cm ke meter itu naik 2 tangga. Kalau naik tangga itu rumusnya dibagi. Berarti kita tulis soalnya dulu. Untuk menghitungnya, 1000 dibagi berapa cm ke meter? 100. Kenapa dibagi 100? Karena naik 2 tangga. Naik 2 tangga itu dibagi 100. Nah, perhatikan. 1000 dibagi 100. Wah, jawabannya berapa ya? Ingat, kalau pembagian tinggal coret saja nolnya. Nah, 100 ini punya angka 0 itu ada 2. Nah, kita coret. Berarti angka 1000-nya ini kita coret juga, tapi yang dicoret hanya 2 angka 0 saja. Bukan 0 semuanya kita coret, tidak. Kenapa Bu hanya 2 angka? Karena kan dia dibagi 100, angka 100. Angka 100 mempunyai nolnya 2. Ya sudah, dia punya angka nolnya ada 2, berarti dicoret. Angka 1000-nya ini, yang 2 angka 0 ini juga dicoret. Berarti sisanya kita hitung 10 dibagi 1, berapa hasilnya? Tetap 10, berarti jawabannya adalah 10 meter. Mudah sekali, bisa kalau perkalian ya, kalau perkalian ditambahkan nolnya ya 2 kali 100 berarti 200. Kalau pembagian ingat, tinggal kita coret-coret saja nol-nolnya untuk memudahkan menghitung ya. Kalau dibagi 100 berarti 100 kan punya nolnya ada 2, coret-coret saja. Kalau dibagi 1000 berarti 1000 itu nolnya ada 3, kita coret angka nolnya 3. Kemudian pembaginya juga kita coret nolnya sebanyak 3 kali ya, disesuaikan dengan pembaginya. Karena di nomor 3 ini dibagi dengan angka 100 punya angka nolnya ada 2, kita coret nolnya. Kemudian yang angka 1000-nya juga kita coret, tapi hanya 2 angka saja karena dibaginya hanya 100. Kalau dibaginya 1000 ada nolnya 3, kita coret 3-3-nya, 1000-nya juga kita coret semuanya gitu. Nah, oke, paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 104. Sudah? Sekarang menirukan gerakan dengan irama. Wah, di sini ada gerakan olahraga, yaitu yang pertama gerakan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Dilihat, hal yang pertama dilakukan berdiri tegak. Kemudian ketika bergoyang ke kanan, lihat, salah satu kaki harus ditekuk. Nah, begitupun bergoyang ke kiri, salah satu harus ditekuk. Baik ya, kalau sudah digoyangkan ke kanan ke kiri, kemudian ada lagi nih, olahraga, lihat gambar yang bawah. Nah, itu gerakan olahraga ya, kedua tangan diangkat ke atas, kemudian dilambai-lambaikan ke depan dan ke belakang. Kalau tadi bergoyang ke kanan dan ke kiri, sekarang ke depan dan ke belakang. Nah, ini contoh, salah satu contoh gerakan olahraga ya. Baik, selanjutnya yang keenam. Nah, di sini ada di halaman 107. Menggunakan ungkapan minta maaf. Di sini ada percakapan nih. Yuk kita baca yuk bersama-sama yuk. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Oh, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan berhati-hati saat mengoper bola. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, di sini ada ungkapan minta maaf. Kenapa nih? Ada apa nih kejadian dari percakapan ini? Nah, operan bolanya dari Benny mengenai kepalanya lah Lani. Apa yang dilakukan oleh Benny? Segera meminta maaf. Lihat kalimat permintaan maafnya. Sopan ya.
Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Nah, di sini. Nah, sekarang kita membuat pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan apa, Bu? Pertanyaan dari percakapan ini. Terserah ya, pertanyaannya tentang apa. Kita sudah belajar tentang kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu ada 6. Dari kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, berapa. Nah, itu adalah kata tanya. Nah, sekarang kita beri pertanyaan nih, Nak. Terserah kalian mau menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, terserah. Yang penting ketika kalian menuliskan kalimat tanya, ada jawabannya sesuai dengan teks ya, sesuai dengan percakapan ini. Nah, coba sekarang Bu Nuri mau membuat pertanyaan. Misalkan, siapa yang terkena bola operan Benny? Tuh, bisa ya dijadikan pertanyaan ya. Siapa yang terkena bola operan Benny? Jawabannya siapa? Siapa tadi yang terkena bola operannya Benny? Lani. Iya, kita tulis Lani itu. Kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang, berarti jawabannya adalah orang. Siapa yang terkena bola operan Lani? Lani. Udah simple. Mudah sekali membuat pertanyaan dan jawaban. Ya, bisa juga kita menulis pertanyaan. Misalkan, apa yang dilakukan Benny setelah bolanya terkena kepalanya Lani? Bisa ya. Jawabannya apa yang dilakukan? Benny segera meminta maaf. Nah, itu banyak kalimat pertanyaan yang bisa kita jadikan dari sebuah teks atau percakapan. Nah, nanti kalian juga bisa. Oke, baik. Sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehat semuanya anak-anak ya. Sehat, semangat. Insyaallah kita selalu dilindungi Allah, baik diri kita, baik ayah bunda, maupun siapapun. Semua manusia dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari wabah dan musibah ini. Amin ya robbal alamin. Ingat pesan ibu apa? Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak saat wabah seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih Bu Resti dan Bu Nuri atas pembelajaran sebelumnya. Yuk sekarang bersama Pak Riki anak-anak ya. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buka halaman 108. Buku tematiknya dibuka, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, halaman 108. Yuk. Sudah? Oke, kalau sudah ayo kita sama-sama ya. Mempraktikkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau mempraktikkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari ini berarti apa? Menjalankan apa? Pancasila sila ke berapa? Yes, good. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa ya? Kepala banteng. Iya, alhamdulillah. Yuk kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah ya, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Tuh, utamakan musyawarah ya nak dalam segala hal ya. Kalau kita sudah terbiasa musyawarah dari kecil, insya Allah ketika kita remaja dan dewasa akan selalu terbiasa ya, bisa karena terbiasa. Nah, baik, perhatikan percakapan ini. Bagaimana ini pada bertanya nih ya. Ceritanya dalam bermain, ada yang usul,
bagaimana kalau bermain kasti? Baiklah teman-teman, kali ini kita bermain kasti aja. Bagaimana? Setuju. Kalau sudah setuju semua, berarti sudah mufakat, satu bahasa, satu keputusan. Ya, itulah hasil dari musyawarah untuk mufakat. Dapat dipahami anak-anak ya? Insya Allah. Baik. Silahkan kita lanjut. Berikutnya, menulis pengalaman. Beni senang bekerja bakti. Silakan dibuka halaman 109. Sudah? Oke. Menulis pengalaman. Beni senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Beni ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Beni ikut gotong royong. Ya, tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Nah, ini untuk Beni. Kita juga bisa loh. Gimana? Pengalaman kita ikut gotong royong gimana? Ayo. Siapa yang pernah ikut gotong royong di rumah? Siapa? Angkat tangannya. Ya. Pak, kan zaman Covid, Pak. Oke. Kalau sebelum Covid deh, waktu kamu kelas 1. Masih ingat? Ayah kamu gotong royong, ya. Tetangga juga gotong royong. Gimana pengalamannya? Hah? Seru ya? Serunya gimana coba serunya? Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Gimana? Serunya tuh gimana ya? Oke. Apa? Pengalamannya gimana? Setiap orang tolong menolong. Pintar. Apalagi? Yang kedua, setiap orang tolong menolong. Apalagi? Anak-anak ikut membantu, ya kan? Pak, bantuin apa aja bisa menghibur, ya kan? Apalagi ibu-ibu ngapain lagi habis itu? Ibu-ibu membuatkan minuman dan makanan, ya kan? Pasti ibu-ibu pada turun tuh. Ibu-ibu membuatkan minuman dan makanan. Apalagi? Apa? Kamu jadi apa sama temen? Jadi sama tetangga. Jadi saling mengenal dengan teman. Tuh, jadi saling kenal. Apalagi pengalaman kamu? Udah saling kenal, saling akrab, ya, bersatu, ya kan? Tidak ada tambah rukun kan, bener kan? Tambah rukun, tetangga, seneng kan? Gitu. Pasti banyak pengalaman yang kalian dapat nih anak-anak dari pengalaman kita untuk bergotong royong. Banyak sekali manfaatnya, ya. Ini diantaranya seperti ini, ya. Setiap orang tolong menolong, nggak ada yang diem kan? Anak-anak ikut membantu, ibu-ibu membuatkan minuman dan makanan, saling mengenal dengan teman, tambah rukun tetangga. Nah, ini berarti manfaat daripada kita kerja bakti, ya. Misalnya membersihkan selokan semuanya. Apalagi manfaatnya banyak kan? Nih, lingkungan tambah bersih kalau kerja bakti, ya. Lingkungan jadi bersih, ya. Kalau buat jembatan apa? Ya, lingkungan jadi aman dan nyaman. Tuh. Oke, ini hanya contoh beberapa. Kalian pasti banyak. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa dengan pengalaman kalian sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, silakan dibuka halaman 110. Kita sekarang akan mengenal lari berpasangan. Wah, seru banget ya nih kalau kita
selesai wabah ini insya Allah kita bisa mempraktekannya nah ya. Pastinya dengan protokol kesehatan, selesai nggak selesai kita harus hadapi. Ingat, pembelajaran seandainya dibolehkan sama seluruh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kota, kita dibolehkan dari Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, semua kita kembali ke sekolah lagi. Nanti kita praktekkan, tapi kan nggak boleh pegangan Pak. Oh iya, kan ini lari berpasangan. Ya udah, jaga jarak tetap ya. Oke, tapi perlu diajarkan hal ini agar kita mengetahui mengenal lari berpasangan. Olahraga bersama teman-teman sangat menyenangkan. Ya. Sebelum olahraga dimulai, ingat, sebelum olahraga dimulai hendaknya melakukan pemanasan. Tuh ya. Sebelum olahraga dimulai harusnya kita melakukan pemanasan. Pemanasan sangat berguna untuk melenturkan otot-otot tubuh. Paham anak-anak? Nah, setelah pemanasan berbarislah menjadi 2 saf dengan tertib. Nah, 2 saf nih, lihat depan. 2 saf. Saf yang satu, ini saf yang keduanya. Bersiaplah berpasang-pasangan. Gerakan yang dilakukan adalah lari berpasangan. Wow, seru sekali. Ya. Bersiaplah dengan berdiri di belakang garis start. Nah, nanti ada garisnya. Ya. Setelah aba-aba dari Pak Guru dan Bu Guru, berlarilah ya dengan tetap bergandengan tangan. Ya. Pasangan yang paling cepat sampai garis finish akan menjadi pemenangnya tanpa lepas pegangan temannya. Ini melatih apa coba anak? Melatih kekuatan fisik, baik otot kaki, otot tangan, ya apalagi kekompakan ya sama teman yang pasangannya. Ayo kita harus sama, seiring seirama, menjalani hidup ini seiring seirama. Enak deh, kalian berirama, kita seiringan, menang pasti ya. Insya Allah bisa ya anak melakukan ini ya. Kalau kita selama ini mungkin belum ke sekolah, bisa melakukan di rumah ya. Bisa praktek lah. Pastinya di tempat yang luas di rumah. Pak, rumah saya nggak luas. Nggak apa-apa, rumahnya nggak luas, yang penting hatinya luas. Ya Allahul kafi, Rabbunal kafi. Kalau nggak ada ya kita ke lapangan dengan tetap pakai masker, boleh. Praktekin saja silakan. Pastinya dengan protokol kesehatan. Baik, sampai di sini anak-anak dapat dipahami? Insyaallah mudah ya. Oke. Baik, kalau sudah, ternyata alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kali ini, pembelajaran 1 dan 2, subtema 3, tema 5. Besar harapan kita semuanya agar kalian dapat memahaminya nak ya. Terima kasih kepada ayah bunda yang selalu mendukung pembelajaran ini. Allah lah yang membalas kebaikan kita semuanya. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar. Semoga ayah bunda dimudahkan mencari nafkah dan rezeki. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tercapailah cita-cita kita semua membentuk generasi Qur'ani, generasi yang berakhlak karimah. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Gimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat terus ya. Amin. Ingat pesan ibu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.